dalam 1 hektar itu kan membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak kan. Dengan menggunakan produk Habibie Garden ini, kita bisa melakukan penyiraman pemupukan itu mandiri ya, sendiri ya. Gitu. Nggak perlu kayak mencet-mencet juga, nggak perlu, udah ada penjadwalan juga kan. 8 menit aja kita bisa melakukan penyiraman seluruh tanaman kayak gitu. Yang padahal yang dilakukan tenaga kerja ya itu bisa lebih. Bisa lebih dari 8 menit dan juga menekan kos tenaga kerja dari situ ya. Terus kalau untuk hasilnya nih gimana? Tentunya meningkatkan produktivitas hasil juga sih Kak. Soalnya kita bisa melihat kebutuhan tanaman itu bisa langsung dari handphone juga kan. Jadi misalnya tanaman itu kekurangan apa, kita langsung bisa eksekusi kayak gitu. Halo warga Taniling, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Sebelum kita mulai videonya, silahkan klik dulu tombol subscribe di bawah ini supaya tidak ketinggalan update seputar video peternakan dan pertanian di channel Taniling TV. Nah, kali ini saya berada di Bandung dan kali ini saya akan perkenalkan dengan warga Taniling alat modern yang akan membantu kalian dalam dunia pertanian ya. Nah, alatnya ada di samping saya dan nanti akan ditemani oleh Kakak Sri. Halo Kak, boleh say hi ke kamera? Oke. Nah, Kak Sri ini adalah salah satu tim dari Habibie Garden. Nah, apa itu Habibie Garden? Habibie Garden adalah salah satu brand yang memiliki produk, yaitu ini dia alatnya, Smart Farming atau IoT. Alatnya bernama IoT ya, bener ya? Oke. Oh iya. Nah, ini alat nih keren banget nih, canggih banget nih. Boleh dijelaskan Kak, ini sebenarnya IoT itu apa sih? Ya, sebenarnya Habibie Garden itu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian menggunakan layanan IoT dan. Nah, di sini merupakan fitur Habibie Garden yang pertama Habibie DOS. Nah, fungsinya Habibie DOS ini untuk melakukan penyiraman dan pemupukan serta pendinginan. Oke. Secara otomatis. Berarti IoT itu semuanya serba digital atau serba digital. Pakai dikontrol melalui handphone. Oh gitu ya? Iya. Berarti alat ini kayak sebagai transmitter, kita kontrolnya pakai handphone. Nah, itu yang disebut IoT itu. Oke. Dan alat ini kalau di pertanian kayak gini bisa apa aja Kak? Penyiraman, pendinginan, sama pemupukan aja. Dan dikontrol dengan sensor. Oh iya. Berarti pemupukan nggak perlu manual? Iya. Dengan 8 menit saja kita bisa melakukan pemupukan gitu. Tinggal pencet dari HP? Tinggal pencet dari HP. Oke, nanti kita praktekin boleh ya? Boleh. Berarti ada pemupukan, penyiraman, sama pengkabutan ini ya? Pengkabutan yang di atas. Terus tadi ada sensor buat mengetahui kondisi media tanam sih Kak. Misalnya kekurangan nutrisi atau pH-nya kurang, itu bisa ditransfer ke HP. Jadi kita bisa melakukan tindakan sesuai kebutuhan tanaman kayak gitu. Oh, canggih juga ya. Wah, keren nih alatnya nih. Terus kalau untuk pupuknya itu gimana tuh? Kalau pupuknya kita pakai pupuk ini sih Kak, pupuk cair AB mix namanya. Di mix manual atau? Enggak, secara otomatis semua Kak di sini. Oh, otomatis juga? Otomatis. Jadi dicampur sama airnya otomatis? Iya, betul. Oh, oke deh. Oke deh, kalau gitu kita lihat sensornya dan juga alat-alatnya di sini ya. Boleh. Itu sensornya kan ada di sebelah sana tuh. Kita lihat di sana Kak, boleh? Boleh. Nah ini yang katanya sensor untuk cek kondisi media tanam seperti kekurangan air, pupuk dan lain sebagainya. Boleh dijelasin Kak Sri? Boleh. Nah, jadi di sensor ini untuk mengukur nutrisi, pH tanah, suhu dan kelembaban media tanam gitu. Nah, di sini juga ada sensor untuk suhu dan kelembaban udara. Jadi bacaan sensor dari sini langsung ditransfer ke HP. Oh gitu ya. Kalau ini kan cuma satu nih. Iya. Nah, apa karena memang cuma sampling aja gitu ya? Ya sampling aja, soalnya dari penyiraman kita kan merata ya, dari pengeluaran airnya bisa diatur dari yang teknologi emitter ini. Sampling karena memang semua nutrisi dan air itu sama nih pemberiannya. Ya. Oh jadi nggak perlu semua ya. Kalau semua dikasih sensor mungkin mahal ya. Repot ya. Repot juga ya. Iya betul. Dan ini ada emitter. Iya emitter. Pengatur
pengatur keluaran air. Oh iya, jadi semuanya pasti sama keluar. Ya, keluarnya sama. Jadi emitter ini kalau dinyalain selama 1 jam dia hanya mengeluarkan 4 liter air. Jadi kalau misalnya kebutuhan tanaman itu 1/2 liter, kita bisa menyalakan hanya cuman 8 menit saja gitu. Oh, tergantung kita. Ya, tergantung. Oke, ini tadi untuk kondisi di media tanam. Ya, Kemudian untuk suhu ya, suhu udara. udara yang ada di sini, dan nantinya mungkin ada kalau kurang lembab bisa Ya, bisa. pengkabutannya aktif kan? Pengkabutan. Bisa diaktifkan Ya, kan? bisa. Oke, kita pindah ke pupuk. Tadi katanya bisa di mix tuh, otomatis juga. Oh, ini yang buat mix ini alatnya Kak? Ya, betul. Boleh dijelasin gimana Kak? Nah, ini namanya Habibi DOS, Kak. Habibi DOS ini berfungsi untuk meracik pupuk secara otomatis. Jadi di sini ada toren pupuk A sama toren pupuk B. Jadi sistemnya itu saat melakukan peracikan nyedot dari pupuk A ke B ke toren AB mix kayak gitu. Terus dimasukkan ke sini ya Ke udah sini. mixnya ke sini Ya, berarti ya. ini toren air buat penyiraman. Oke. Mix pupuknya itu harus dipencet lewat HP atau udah otomatis nyampur sendiri? Otomatis Kak, kecuali kalau ini sesuai stek pertumbuhan sih. Kalau stek pertumbuhan misalnya udah memasuki fase berbunga, jadi kan otomatis nutrisinya bertambah kan. Jadi kita bisa ngeracik secara otomatis di setting. Kalau kita udah nyeting misalnya 1000 ppm, dia otomatis ngeracik sendiri gitu. Berarti tinggal lihat kondisi di maksudnya vegetatif atau generatif gitu, tinggal disetting atau otomatis campur. Iya, sampel sendiri, dan nyetingnya itu sekali saja cukup Kak. Sekali cukup. Iya, cukup. Nanti misalnya kita setelah melakukan pemupukan tuh, otomatis pupuknya habis kan, dia secara otomatis ngeracik sendiri gitu, tanpa kita harus nyeting lagi kayak gitu sih. Oh gitu. Ya. Oh, enak tuh malahan. Iya, betul. Dan otomatis nanti akan ditarik sama yang mesin di dalam. Iya, semua itu dikontrol sama yang Habibi Grow tadi sih Kak. Oh iya. Bentar Kak, yang alat ini tadi yang di dalam tadi itu, misalkan ada data tuh kekurangan Iya, air atau apa, itu bisa otomatis. bisa otomatis, bisa. Kita nggak perlu pencet lagi. Nggak perlu, kita cukup mengaktifkan mode otomatis saja. Jadi Otomatis ya. iya, dia langsung eksekusi sendiri kayak gitu. Kita tugasnya tinggal ngontrol lagi. Kontrol aja. Paling kalau buat perawatannya cuman bersihin filter aja sih Kak, seminggu sekali. Ya, tapi yang lain itu untuk ini ya, untuk secara pupuk dan kawan-kawannya ya. Iya, Untuk pruning itu tetap tetap. sendiri ya, belum tetap. belum ada robotnya Ya, untuk belum motong-motong. ada. Nah, kalau untuk sensor yang ada tuh kan tadi ada pH sama apa tadi? Nutrisi dan lain sebagainya. Lah kalau misalkan hama tuh bisa nggak? Nggak bisa. Nggak Kalau bisa ya? hama itu kita melihat secara fisik aja sih Kak. Kalau yang di jamur tuh kan kadang dari akarnya. Iya. Ya kita lihat juga secara fisik. Ya. Ini kira-kira boleh nggak kita praktekin pakai aplikasinya itu kayak gimana? Oh ya, boleh banget sih Kak. Untuk praktek ini apa? Peracikan itu sebenarnya simple banget sih Kak. Tinggal sekali pencet, terus kita atur ini kebutuhan kita kan di sini. Berapa? Di sini ada 1050 ya. Kalau kita atur jadi 1064, sekali mencet dia langsung bunyi. Oh iya. Nah, dia berhentinya kalau ppm di sini sudah mencapai Yang ditentukan tadi ya. Iya, yang ditentukan tadi. Cepet ya, ini Cepet, nggak Kak. pakai jeda atau apa yang langsung? Enggak langsung. Nah, Oh iya, udah kan Kak? 1060. Iya, samaan. Oke, berarti untuk yang mix pupuknya ini sudah dicoba ya dengan aplikasi ya, dan jedanya cukup hampir nggak ada jeda ya, langsung cetet gitu. Oke Kak, untuk yang aplikasinya yang ini sama ini jadi satu nggak? Beda Kak. Jadi untuk pengaplikasiannya beda. Kalau untuk peracikan ada aplikasi sendiri. Oke, kalau gitu kita langsung coba aplikasi yang ada di dalam ya, Iya. yang pakai alat utamanya tadi. Iya benar. Oke, kita masuk lagi Kak. Iya, benar. Nah, kalau ini alat yang ini kan dari sana tuh. Iya. Ini untuk Pendistribusi. pendistribusian aja berarti ya. Oh, udah ke setting ya ini Udah harusnya ya. setting. Oke, Jadi tinggal kita tinggal melakukan penyiraman misalnya. langsung dicobain boleh nggak nih? Boleh. Oke. Jadi kalau penyiraman di sini ada 2 mode Kak. Ada mode air sama mode pemupukan. Dia langsung ini kan Kak.
Kita iya. kalau misalnya kita pemupukan tinggal pencet penyiraman. Dia langsung bunyi Ini udah keluar nih? keluar. Dia nunggu tekanan penuh dulu, Pak. Oh, masih OTW ya? Iya. Benar. Oh iya. Terus yang air sama juga? Sama, Tekanannya juga sama berarti? sama. Jadi kalau matiin cuman sekali pencet juga sih, Pak. Oh, langsung ya? Iya. Wah, keren. keren. Untuk satu pupuk sama air satu selang sama Satu ya? selang. Tinggal kalian pilih yang mana gitu? Tinggal pilih yang mana. Kan bisa diatur sama yang ini sih, Kak. Ada valve namanya. Oh buat iya. ngatur Kalau di pengeluaran sini air dan pupuk gitu. Tetap udah di setting semua Udah ya? di setting semua. Oke, untuk yang ini nih, misalkan nanti sudah penuh, Iya, bukan penuh ya? Sudah cukup airnya atau pupuknya. Di situ Iya. indikatornya langsung berhenti. langsung berhenti? Iya, langsung berhenti. Nggak harus dipencet Nggak harus. sendiri gitu nggak? Kan di sini ada penjadwalan ya, Kak. Ada penjadwalan siram. Jadi kita mau nyiram berapa menit, mau jam berapa juga bisa. Harinya juga kayak gitu. Jadi kita nggak perlu setiap hari mencet gitu, nggak. Kita jadwalin aja, nanti dia nyiram sendiri kayak gitu pas jamnya kayak gitu. Baik, sebelum kita melakukan penanaman, sebaiknya kita mengatur untuk kondisi ideal pada tanaman itu. Yang pertama itu kita ngatur di sini untuk suhu tanah itu kita atur menjadi 20 sampai 24. Kalau untuk tanaman lain pasti berbeda. Kalau untuk suhu kurang dari 20 itu masuk ke kategori kurang, kalau berlebih dari 24 gitu. Setelah kita menyeting threshold tadi, kita bisa melihat monitoring media harian dari suhu, kadar air, nutrisi, pH, NPK. Nah, di sini juga terdapat analisis harian dari bacaan sensor, bisa dilihat. Terus kakak di sini ngapain tuh? Kalau semuanya bisa dipakai pakai gitu. HP tuh. Kalau Lebih ke budidaya aja sih, Kak, yang simpel-simpel. perawatan ini sama panennya paling Iya, ya kalau panen. sini, sama kontrol ini nih Iya, kalau ada kontrol masalah. aja. Oke, keren banget. Dan juga ada pengabutan juga ya? Ya. Oke, pengabutan juga lewat situ. Lewat sini juga. Itu urusannya sama sensor Iya, suhu. dari sensor suhu. Kalau sensor suhunya membaca suhunya terlalu panas, dia otomatis nyala sendiri gitu. Oh, yang tadi mode autopilot ya? Sampai ini suhunya sesuai sama lingkungan. Mantap sih ini. Oke Kak, untuk alat ini, satu alat ini jangkauannya bisa seluas lahan berapa tuh? Untuk yang ini yang pro ya, Kak. Kalau yang pro itu bisa lahan 1 hektar. Oh, beda-beda ya? Beda-beda. Ada oke. yang light itu setengahnya kayak gitu. Dan untuk harganya kira-kira berapa tuh? Kalau harganya, kalau kemarin dihitung kalau satu greenhouse ini sudah lengkap itu sekitar 150-an gitu sih. Sudah plus greenhouse itu ya? Belum, alatnya saja. Oh, alatnya saja. Alatnya saja. Tapi kalau untuk ini sama pipa-pipa ini satu paket harganya? Satu paket. Tergantung luas juga? Iya, tergantung luas. Kalau misalnya luasnya 1 hektar berarti nambah ke pipanisasi saja gitu. Oke. Oke, nanti kita kasih kontaknya Habibie deh. Oh iya, boleh. Biar tanya sendiri kalau pengen pasang kayak gini ya. Terus ini Kak, ini kan di greenhouse nih alatnya. Dan ini otomatis nggak kena air hujan sama benar. panas langsung kan? Kalau misalkan ditaruh di outdoor, bisa nggak? Bisa. Kebanyakan di sini juga outdoor sih, Kak. Malah banyak yang outdoor? Banyak yang outdoor. Soalnya pembuatan GH juga kan cukup mahal ya. Jadi sebagai petani biasanya di outdoor sih kebanyakan. Agak susah nggak sih? Enggak. Ininya? Sama aja sih, Kak, kayak di ini greenhouse juga. Paling buat ini aja sih, buat penyimpanan alatnya aja, paling buat tempatnya aja kayak gitu. Terus untuk sensor-sensornya itu aman tuh di outdoor? Aman. Maksudnya ketika terlalu panas atau kalau ini kan suhu ruang ya? Iya. Nah itu Itu kalau yang di outdoor bu nggak bisa diatur sih kalau suhu udara. Paling ngaturnya di suhu media tanam saja. media tanam. Ya, kalau media tanamnya terlalu kering bisa melakukan penyiraman kayak gitu. Tapi yang di outdoor tetap ada pengabutan? Nggak ada. Oh nggak ada, beda Nggak ya? ada, beda. Cuman hilang itunya, yang Iya. lain tetap sama semua? Tetap sama. Oke Kak, terus keuntungannya nih dari menerapkan alat IoT di pertanian itu apa aja Kak? Lebih ke
ke tenaga kerjanya sih Kak. Kalau dalam 1 hektar itu kan membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak kan. Dengan menggunakan produk Habibie Garden ini, kita bisa melakukan penyiraman, pemupukan itu mandiri ya, sendiri ya. Gitu. Nggak perlu kayak mencet-mencet juga, nggak perlu, udah ada penjadwalan juga kan. Jadi sesingkat itu bisa 8 menit aja kita bisa melakukan penyiraman seluruh tanaman kayak gitu. Yang padahal yang dilakukan tenaga kerja ya itu bisa lebih. Bisa lebih dari 8 menit dan juga menekan kos tenaga kerja dari situ ya. Terus kalau untuk hasilnya nih gimana? Tentunya meningkatkan produktivitas hasil juga sih Kak. Soalnya kita bisa melihat kondisi tanaman, kebutuhan tanaman itu bisa langsung dari handphone juga kan. Jadi misalnya tanaman itu kekurangan apa, kita langsung bisa eksekusi kayak gitu. Oke, dan untuk terakhir nih, untuk ini kan pakai handphone, itu jangkauannya itu gimana tuh? Sampai mana atau gimana tuh? Tidak ada jangkauan Kak, mau kita mau dimanapun bisa melakukan penyiraman, pemupukan itu bisa. Selagi ada sinyal mungkin ya? Selagi ada sinyal internet. Oh ya, oh ini pakainya internet berarti nyambungnya itu. Oh, dari luar negeri bisa tuh harusnya. Oke. Dan untuk hasilnya warga Taliling bisa tahu ya dari tomat-tomat cherry yang ada di sini tuh, wah luar biasa keren, hasilnya bagus-bagus, warnanya bagus, jumlahnya pun juga bagus ya. Berarti artinya berhasil nih pakai alat ini dan bisa menekan kos juga tentunya. Oke, bagi warga Taniling yang ingin bertransisi dari pertanian konvensional ke modern, bisa banget nih pakai alat Smart Farming IoT ini dengan keuntungan yang cukup banyak. Itu bisa mempermudah kalian dalam bertani, seperti bisa di rumah sambil ngopi mungkin, bisa monitoring dari rumah, bisa memberi pupuk dari rumah, bisa nyiram pun dari rumah. Jadi mungkin bakal jarang ke kebun ya Kak ya. Dan tentunya untuk pupuk sudah disetting, jadi tidak ada atau minim sekali pupuk yang terbuang sehingga hasilnya maksimal. Oke, bagi warga Taniling yang pengen nih menerapkan sistem ini di pertanian kalian nanti bisa hubungi Habibie Garden di mana Kak? Di Instagram Habibie Garden aja sih. Di Instagram Habibie Garden ya? Oke, mungkin cukup ya. Kak, terima kasih banyak. Warga Taniling jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan download aplikasi Taniling di Google Play Store. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.